Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Sylvia Sagita SPD MSTI. Eh, dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Model Collaborative Learning. Oke, eh, tentu saja di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani Fitra Tunisa dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ridho. Saya Nabila Febrianti. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu konsep dasar. Collaborative learning bukan hal yang baru. Berakar dari autonomous learning, biasanya menjamin praksi pada abad ke-18. Dan fokus pada student-centered learning, peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Dan dengan seiring perkembangan, teori ini didasari oleh teori konstruktif sosial, di mana pengetahuan dibangun bersama melalui interaksi sosial. Dan pembelajaran terjadi melalui partisipan aktif, komunikasi, dan kerjasama antar peserta didik. Boleh di next? Oke, yang kedua materi kedua ada prinsip dan asumsi dasar. Menurut Smith, menurut Smith dan Mayscroft pada tahun 1992, yang pertama itu belajar terjadi bila peserta didik terlibat aktif dalam prosesnya. Yang kedua, pembelajaran tergantung pada konteks sosial. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki latar belakang dan gaya belajar berbeda. Yang keempat, belajar adalah aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi dan collaboration. Oke, izinkan saya menjelaskan dulu poin yang pertama. Poin yang pertama ini sudah banyak sekali dosen kita tuh masih tahu ya. Karena apa ya? Pembelajaran itu terjadi bila peserta didik terlibat aktif dalam prosesnya. Contohnya seperti kita ya, kita kalau misalnya belajarnya Zoom itu biasanya kan ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang mendengarkan, ada yang sambil tidur, gitu. Di situ tuh ada dua, dua hal, kayak ada yang aktif sama yang enggak aktif. Terus yang kedua, pembelajaran tergantung pada konteks sosial. Pembelajaran tergantung pada konteks sosial ini biasanya itu dia mengarah ke em, hal-hal yang berbaur kayak kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi kayak kadang dia senang nih belajar di tempat ini karena dia senang bersosialisasi dengan beberapa orang. Terus kadang juga dia nggak suka belajar di tempat ini karena dia tidak suka berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang yang tidak dia suka ataupun mungkin dia tidak mengenal seseorang. Terus yang ketiga, setiap peserta didik memiliki latar belakang dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ini tuh menurut saya relevan banget karena setiap orang itu memiliki kecerdasannya yang berbeda-beda. Contohnya ada yang cepat tangkap, ada yang susah nangkep, terus ada yang dia tuh belajarnya tuh pengen tuh dijelaskan berkali-kali. Terus misalnya ada juga dia tuh yang gaya belajarnya dia tuh mau bermain dulu baru dia mau belajar. Terus misalnya dia mau tanya jawab dulu baru dia ngerti dan paham tentang apa pembelajaran yang telah dilakukan. Terus yang keempat itu belajar adalah aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi dan kolaborasi. Benar sekali. Ini tuh kenapa belajar bisa dibilang sebagai aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi dan kolaborasi? Karena di pembelajaran ini ada terjadinya dua orang yaitu antara komunikator dan uh, pendengar gitu. Jadi komunikator itu siapa? Komunikator itu adalah kita sebagai guru yang menjelaskan kepada murid-murid yang mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada langkah implementasi menurut Barclay pada tahun 2005. Yang pertama, orientasi siswa, kenalkan konsep, bangun kepercayaan, pahami aturan kelompok. Oke, jadi di orientasi siswa ini guru mengenalkan konsep kolaborasi, membangun rasa percaya antar anggota, dan menjelaskan aturan kerja kelompok biar semua siswa tuh bisa memahami tujuan bersama. Selanjutnya ada pembentukan kelompok, jadi dibentuk secara acak atau formal atau informal, idealnya tuh 2 sampai 6 orang. Selanjutnya, pengaturan tugas. Rancang tugas yang melibatkan semua anggota sesuai tujuan dan kemampuan. Jadi guru merancang tugas yang melibatkan semua anggota kelompok, kelompok sesuai kemampuan dengan tujuan yang jelas dan relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya, fasilitasi kolaborasi. Pengajar mengarahkan, bukan memerintah. Dorong interaktif aktif. Jadi guru berperan sebagai pengarah, bukan pemimpin yang memerintah. Jadi guru itu fokusnya adalah mendorong interaksi aktif, komunikasi terbuka, dan kerjasama antar anggota dan antar siswa. Yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Oke, jadi nilai individu dan kelompok fokus pada kerjasama bukan kompetisi. Jadi penilaian dilakukan terhadap individu dan kelompok dengan menekankan aspek kerjasama, partisipasi dan kontribusi bukan sekedar hasil akhir. Oke, oke selanjutnya ada dampak dan manfaat menurut Astin dalam Ray dan kawan-kawannya pada tahun 2006. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Jadi melalui kegiatan diskusi dan interaksi kelompok. Selanjutnya membentuk tanggung jawab bersama. Jadi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai hasil belajar. Selanjutnya, mendorong penerimaan terhadap perbedaan pendapat dan keberagaman sehingga siswa itu lebih apa ya lebih terbuka terhadap ide orang lain.
Terus juga selanjutnya ada meningkatkan kualitas hasil belajar kepuasan siswa karena proses belajar lebih aktif dan bermakna. Yang terakhir, menumbuhkan pemikiran kritis dan kolaboratif dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Selanjutnya, Di sini ada beberapa unsur yang mendukung bahwa RPP ini itu mendukung pada jenis model collaborative learning. Dan di sini terbagi beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek kerjasama kelompok. Nah, dalam RPP yang kami analisis, kami menemukan bahwa siswa itu dibentuk menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyajikan hasilnya. Nah, dalam temuan ini kami menganalisis bahwa ini sesuai ini dengan prinsip collaborative learning, yang dimana menekankan kolaborasi, bukan kompetisi. Nah, di sini ada lagi aspek interaksi sosial. Nah, di dalam RPP-nya ini ada siswa saling bertanya, menanggapi hasil kelompok lain, serta mendengarkan dengan aktif. Nah, hal ini mendukung collaborative learning karena menumbuhkan komunikasi dua arah dan juga keterampilan sosial. Lalu ada aspek yang ketiga, tanggung jawab bersama. Nah, di sini ada setiap kelompok menyusun laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya secara bersama. Nah, hal ini juga mendukung collaborative learning karena mendorong rasa memiliki terhadap hasil kelompok. Lalu di sini ada aspek peran guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru memotivasi, memantau diskusi, serta mengevaluasi proses. Nah, kami menganalisis karena kalau misal ini disebut apa namanya mirip dengan collaborative learning karena dalam proses pembelajarannya itu guru tidak terlalu dominan, tapi tetap mendukung dalam kolaborasi kayak gitu. Lalu di sini ada aspek yang terakhir, ada refleksi dan juga evaluasi bersama. Nah, dalam RPP ini ada tahap refleksinya juga serta penyimpulan materi secara kolaboratif di akhir pelajaran. Nah, hal ini dapat membantu siswa menginternalisasi pembelajaran secara bersama. Nah, di sini ada juga nih beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan collaborative learning. Nah, di sini dibagi beberapa aspek. Yang pertama, nah karena RPP kita ini masih fokus pada pemecahan masalah. Nah, jadi aktivitas dalam RPP kita ini masih menekankan problem solving, bukan pada eksplorasi kolaboratif untuk menghasilkan pengetahuan bersama. Nah, agar ini bisa dijadikan collaborative learning, bisa diubah pendekatan menjadi collaborative learning itu dengan menekankan diskusi yang menghasilkan karya bersama. Misalnya seperti tabel perbandingan sistem ASIP. Lalu ada aspek yang kedua, yaitu belum ada pembagian peran spesifik dalam kelompok. Jadi di sini semua siswa ini tampak mengerjakan hal yang sama, karena belum ada pembagian secara spesifiknya. Nah, di sini ada saran perbaikannya, yaitu dengan menambahkan peran seperti ketua, pencatat, penyaji, dan penanya untuk memastikan lebih keterlibatan yang secara merata. Lalu di sini ada aspek yang ketiga, yaitu belum ada penilaian secara kolaboratif antar siswa. Nah, di sini penilaiannya masih sepenuhnya dari guru. Nah, kelompok kami ini memberikan saran perbaikan yaitu dengan menambahkan penilaian yang sejawat. Misalnya, antar anggota itu saling menilai kontribusinya kayak gitu. Lalu di sini ada aspek yang terakhir, durasi pembelajarannya terlalu singkat dalam 1 jam pelajaran. Nah, di RPP ini 1 jam pelajarannya itu waktunya 45 menit. Nah, hal ini kan kurang untuk membangun interaksi secara kolaboratif yang secara mendalam. Nah, idealnya itu bisa 2-3 jam pelajaran agar ada cukup waktu untuk kerja kelompok dan juga refleksinya. Boleh di next selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa nih kelebihan dan juga kekurangan dari RPP kami. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajarannya itu secara rinci, ini untuk kelebihannya. Dan juga jelas langkah-langkahnya dari pendahuluan hingga penutup. Lalu yang kedua, ada aktivitas diskusi kelompok dan juga presentasi yang relevan dengan pembelajaran kolaboratif. Lalu yang ketiga, dari segi rubrik penilaian keterampilan ini secara sudah lengkap, mencakup komunikasi, mendengarkan, argumentasi, serta kontribusi. Lalu yang keempat, materinya ini sudah kontekstual dan sesuai dengan keahlian prodi, yaitu administrasi perkantoran. Nah, di sini ada kekurangannya nih RPP kita. Yang pertama, model pembelajaran yang dipilih ini kan belum sesuai nih dengan kita, yaitu collaborative learning, karena masih dalam bentuk problem based learning. Lalu yang kedua, dalam RPP kita ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana siswa itu berkolaborasi untuk mencapai hasil bersama. Lalu tidak ada aktivitas refleksi antar anggota kelompok tentang proses kerjasamanya. Dan di sini juga tidak memanfaatkan teknologi kolaboratif, misal seperti Google Drive, Canva, dan lain-lain. Yang dimana ini bisa memperkuat pembelajaran secara kolaboratif. Boleh di next. Oke, di sini ada kan dan di sini kami merekomendasikan bagaimana
RPP kita ini bisa disebut dengan model collaborative learning, yaitu dengan pada bagian langkah pembelajaran inti ini dapat ditambahkan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama, siswa itu dapat bekerja dalam kelompok untuk membuat tabel perbandingan sejenis arsip. Lalu yang kedua, setiap kelompok itu bisa saling bertukar hasil untuk memberi masukan. Lalu kelompok dapat memperbaiki hasil berdasarkan masukan kelompok lain. Nah, di sini pada bagian penilaiannya itu bisa ditambahkan penilaian proses kolaboratif, entah itu kontribusi, komunikasi, serta kerjasama. Lalu pada bagian media atau alatnya dapat disertakan media kolaboratif, misal seperti papan diskusi digital atau lembar kerja kolaboratif. Dan yang terakhir pada bagian refleksi. Nah, perlu ditambahkan bagian refleksi kelompok tentang apa yang dipelajari dan bagaimana kerjasamanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, diambil dari SMK, terus dari program studi keahlian itu dari administrasi perkantoran, terus kompetensi keahlian itu ada kearsipan perkantoran, terus mata pelajarannya itu sistem penyimpanan arsip pada kelas 10 semester genap pertemuan kedua. Yang pertama itu ada kompetensi inti yang menerapkan dan menganalisis pengetahuan fakultas. Nah, memahami dan menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, kontekstual, dan prosedur. Di atas dulu nggak? Terkait sistem penyimpanan dan arsipan administrasi perkantoran. Terus yang kedua itu ada kompetensi dasar. Terus yang ketiga itu ada indikator pencapaian kompetensi. Terus yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Yang kelima ada menteri pembelajaran. Boleh scroll ke bawah. Menteri pembelajaran. Oke. Coba ke samping. Nah, ini yang keenam itu ada strategi pembelajaran. Yang ketujuh itu ada kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada 44 menit. Terus model pembelajarannya adalah collaborative learning. Terus kegiatannya itu biasanya ada pendahuluan. Terus seperti biasa guru membuka pembelajaran, terus mengajak hadir siswa, terus menjelaskan tujuan dan manfaat kolaborasi dalam pengarsipan. Terus guru membentuk kelompok 4 sampai 5 orang dan menjelaskan peran setiap anggota. Terus ada kegiatan intinya. Biasanya itu kegiatan itu 70 menit. Terus biasanya guru menyampaikan video, teks, gambar atau tentang kesalahan penyimpanan arsip kantor. Intinya semua guru tuh kayak menjelaskan tentang pembelajaran model collaborative learning. Boleh digeser ke samping? Nah, ini yang terakhir itu ada penutupnya. Biasanya guru itu dia menyampaikan kesimpulan materi, terus dia kayak guru itu biasa memberi tugas individu untuk membuat ringkasan singkat berjudul peran kolaborasi dan pengarsipan kantor. Gitu. Terus guru menutup penjelasan dan doa dan salam. Terus yang ketujuh ada penilaian pembelajaran, yaitu aspek nilai pertama itu ada pengetahuan KI3, terus keterampilan KI4, terus sikap atau efektif. Terus biasanya ini teksnya itu tertulis atau nggak lisan. Terus yang keterampilan KI14 ini biasanya ujang atau nggak kerja kelompok. Terus yang sikap ini biasanya observasi, dan dia itu non tes, nggak ada tes sama sekali. Terus instrumennya adalah soal uraian atau pilihan ganda. Untuk tes tertulis ini ya biasanya dia tuh uraian atau nggak pilihan ganda gitu. Terus untuk ujang kerjasamanya, instrumennya ini adalah rubrik penilaian rencana sistem dan presentasi atau simulasi. Kayak kita lagi kan kita kan sekarang kan kayak kuliah kan banyak presentasinya kan gitu. Terus yang kedelapan ada sumber belajar, biasanya ini referensi-referensi untuk belajarnya. Boleh geser ke samping. Terus yang terakhir ada lampiran rubrik penilaian atau lampiran penilaian keterampilan. Bisa penilaian berfokus pada hasil akhir rencana sistem dan cara kelompok mengimplementasikan grafik di bawah dan menunjukkan bobot dari setiap aspek penilaian dan menyoroti pentingnya kelengkapan dan kedetailan rencana. Aspek penilaian itu ada kelengkapan penilaian sistem arsip dan kelengkapan dan detail rencana. Terus ada kualitas simulasi atau presentasi, bobotnya itu biasanya kalau keterampilan pemilihan itu 30%, kalau kelengkapan data itu 40%, terus kualitas atau simulasi presentasi itu 30%. Jadinya kalau data total semuanya jadi 100%. Terus biasanya kriteria atau skor maksimal. Biasanya ada rancangan sistem, abjad, nomor, subjek, dan lain-lain. Sangat sesuai dengan skenario masalah yang diberikan dan disertai justifikasi penilaian yang logis. Terus biasanya ada alur kerja pengarsipan mulai dari penerimaan hingga penyimpanan yang sangat jelas, detail, kode inteks yang dibuat lengkap, dan sistem perencanaan mudah diaplikasikan. Terus yang terakhir ada penyajian sangat persuasif atau simulasi or replay. Berjalan lancar dan relevan dengan rencana serta kelompok maupun menjawab pertanyaan dan mempertahankan idenya dengan baik. Oke, boleh di next. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.